lagi. Adik-adik buka buku jemaatnya nomor 21, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa, atas kasih karunia-Mu Tuhan. Kau mampukan kami, terlebih adik-adik kami sekolah minggu, untuk hadir dalam ibadah virtual. Demikian juga kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang melakukan pelayanan sekolah minggu ini. Ya Tuhan Allah Bapa, lihatlah, hadirlah dalam ibadah ini, karena kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Mu yang kudus yang menciptakan langit dan bumi, kami memulai ibadah ini. Amin. Adik-adik, kita lanjutkan ibadah kita. Kita sama-sama buka lagu Kidung Jemaat nomor 388. Lagu Kidung Jemaat 388. Selamat di tangan Yesus.
hari Minggu. Kita berjumpa lagi. Hari ini tanggal 20 Februari 2022. Kakak itu ingin menyampaikan warta sekolah minggu. Yang pertama adalah selamat beribadah online ya adik-adik. Kita tetap ibadah online jam 9 tepat. Sebelum jam 9 tepat itu kan kalian bisa sarapan atau main-main dulu. Pas jam 9 tepat kalian harus fokus sama ibadah online kita ya adik-adik. Siapkan Alkitab, alat tulis, kidung jemaat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selamat ulang tahun untuk adik-adik di bulan Februari ini. Semoga kalian menjadi tambah berkat, menjadi anak yang takut akan Tuhan, tetap menjaga kesehatan ya adik-adik ya. Oh ya, untuk data ulang tahun adik-adik tolong diserahkan ke WA grup kelas masing-masing ke kakak-kakak guru sekolah minggu ya adik-adik ya. Di bulan Januari sampai bulan Desember, karena itu kan adik-adik mau dapat kado. Jadi kalau mau dapat kado dari guru sekolah minggu, berikan data-data ulang tahun kalian ke WA grup kelas masing-masing ya adik-adik. Yang ketiga adalah untuk remaja prasidin ya adik-adik. Untuk remaja prasidin adalah kita ibadah online itu kan jam 9 tepat. Jadi kalian absennya harus kasih foto di jam 9 tepat. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Yang keempat adalah kesaksian pujian. Jikalau adik-adik berkenan memberikan kesaksian pujian, kasih ke kakak-kakak guru sekolah minggu di WA grup kelas masing-masing ya adik-adik. Yang kelima adalah tetap menjaga prokes 5M, bukan 3M lagi tapi 5M. 5M itu adalah mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas adalah maksudnya apa adik-adik? Mengurangi bepergian keluar kota. Lebih baik adik-adik di rumah belajar dan beribadah online. Oke? Yang keenam adalah bagi orang tua murid sekolah minggu dan anak sekolah minggu yang sakit, kakak-kakak guru sekolah minggu mendoakan agar kalian cepat pulih, cepat sehat, cepat melaksanakan aktivitas adik-adik. Oke adik-adik, sekian waktu sekolah minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu pada pagi hari ini. Dalam kebaktian kita, Abang akan memberikan satu ayat sebagai ayat hafalan. Diambil dari Roma 12 ayat 17. Dibuka bukunya deh. Dari Roma 12 ayat 17. Abang akan bacakan, adik-adik mengikutinya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Abang ulangi sekali lagi. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Itulah ayat buat adik-adik semuanya. Dihafalkan, dihayati, dan dilaksanakan. Selamat hari Minggu, selamat pagi buat adik-adik semuanya. Salam sehat. Halo adik-adik, kita akan lanjutkan ibadah kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu ya dari Kidung Jemaat nomor 362. Kita buka Kidung Jemaatnya masing-masing ya. 362 dengan lagu Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih
sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak di ibadah kali ini. Dan kali ini kakak membawakan firman Tuhan. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, bersatu menundukkan kepala kita, bersatu melipat tangan kita, agar kita mau fokus akan firman Tuhan. Tentunya kita harus memohon, meminta hikmat agar kita boleh mengerti, memahami, dan juga memohon kekuatan, kesabaran untuk boleh melakukan firman Tuhan di dalam keseharian kita. Satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Bapa kekekalan, Bapa yang tak akan pernah melupakan perbuatan tangannya, panjang sabar, murah hati dan lemah lembut. Segala puji hormat kami panjatkan ke dalam tangan-Mu Bapa, karena pemeliharaan-Mu yang tiada pernah berkeputusan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan, keberkatan yang telah kami kecap. Dan saat ini Bapa, anak-anak-Mu sekolah minggu, HKBP Kebayoran Lama, remaja Prasidi, menundukkan hati kami, menundukkan kepala kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi kekuatan di dalam diri kami, sehingga menjadi tameng pedoman hidup kami di dalam kehidupan kami nantinya. Berkati Kristus anak-anak kami, berkati juga hamba yang akan memberitakan firman-Mu, sehingga firman Tuhan boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami Bapa. Pimpin kami, bimbing kami, berkati kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahaminya. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan yang kami lakukan Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji Engkau Bapa, kekal selama-lamanya, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik ya, firman Tuhan kali ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 15. Kalau kita mau lihat ya adik-adik ya, Alkitabnya sudah dibuka bukan? Perikopnya adalah setelah berjaga-jaga. Di ayat 12 itu perikopnya adalah nasihat-nasihat ya. Jadi di ayat 15 dikatakan, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ya. Jadi ada pesan moral dari Paulus kepada orang-orang di Tesalonika. Ya, makanya dibilang nasihat-nasihat. Kalau nasihat itu identik dengan apa tuh adik-adik ya? Jangan ya. Di dalam nasihat ya ada pesan moral yang baik-baik yang diberikan gitu kan. Sama aja kayak orang tua nasihatin anaknya kalau tidur jangan malam-malam ntar ngantuk. Nah itu kan hal-hal yang baik ya. Jangan begadang, jangan kebanyakan main game, ntar matanya rusak gitu ya. Itu kan hal-hal yang baik. Nah itu kategori nasihat. Itu adalah nasihat di dalam keseharian kita. Hal-hal yang singkat-singkat, hal-hal yang pendek-pendek, tetapi maknanya dalam ya. Karena dengan nasihat yang seperti itu kita menjadi tertib.
ya kita menjadi biasa hidup di dalam peraturan yang tertib, yang pada akhirnya mendisiplinkan diri kita untuk taat, ya, untuk patuh, ya. Karena nasihat, yang namanya nasihat itu adalah hal yang baik, ya. Kalau hal yang buruk ngapain dinasehatin, ya? Kalau yang buruk-buruk tuh nggak perlu dinasehatin, karena semua orang pada dasarnya mampu melakukan hal-hal yang buruk, ya. Tetapi kalau hal-hal yang baik harus kasih ingat, dinasehatin agar yang jelek menjadi yang baik, begitu. Demikian pula ini dikatakan adalah perhatikanlah, berarti kita harus fokus, ya, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Wow, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Wow, luar biasa ya adik-adik, ya. Dibilang katanya kalau ada yang jahat, jangan balas sama yang jahat, ya. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Jadi kalau ada yang jahat, kita harus tetap baik, gitu loh. Kalau ada yang baik, ya berarti amin, gitu kan. Baik ketemu baik, gitu. Kalau baik ketemu baik, nggak ada masalah, gitu loh, ya. Baik ketemu baik, ya, hand problem, gitu ya. Maksudnya nggak ada masalah, gitu ya. Baik ketemu baik, ya enak aja, enjoy aja, ya. Kita jalan juga enak aja, baik ketemu baik. Tetapi akan ada permasalahan, akan ada hati yang tidak nyaman, akan ada kebetean yang luar biasa bila mana yang baik dibalas dengan yang jahat. Itu inti permasalahan. Kita sudah berbuat baik. Kategori baik apa sih? Kalian pasti paham lah, ya. Kakak nggak usah detailkan, ya, karena kalian bukan TK. Kita bikin yang baik. Tetapi orang tersebut atau orang lain atau lingkungan, gitu ya, dapetnya ke kiri kita dikasihnya yang jahat. Terus kata firman Tuhan ini adalah, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing, ya. Jadi kamu masing-masing dan kamu semua orang, kalau ada orang yang jahat sama kita nggak boleh bikin jahat juga, tapi kita harus bikin yang baik, gitu, ya. Di sini dikatakan kayak gitu. Kalau ada yang jahat sama kamu jangan balas lagi dengan jahat. Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan kamu. Ini kan kata-kata lain penunjangnya, kan, ya. Jadi jangan balas kejahatan dengan yang jahat, tapi balaslah kejahatan dengan hal-hal yang baik. Wow, oke, nasihat. Sekarang, apakah nasihat itu sekedar nasihat? Tertera di sini? Enggak, nasihat itu adalah sesuatu yang harus dijalankan. Makanya tema minggu kita ini adalah anak yang baik, gitu. Gimana kita bisa menjadi anak yang baik dengan melakukan yang jahat dibalas dengan yang baik? Adik-adik, hal yang sederhana, ya, yang patut kalian pahami adalah saat ini, ya. Mari kita coba untuk mengerti dulu. Poinnya pertama adalah perbuatan baik. Apa itu perbuatan baik? Mengasihi, mengampuni, ya, welcome kepada orang, ramah, gitu ya. Itu perbuatan-perbuatan baik, begitu ya. Lalu apa yang harus setelah perbuatan baik, bila mana ada orang yang jahat sama kita, apa yang harus kita lakukan? Tentunya adalah memaafkan, ya kan? Untuk ini kakak jelasin supaya kita mampu pada akhirnya capai kepada target firman Tuhan ini, yaitu membalas yang jahat dengan kebaikan, ya. Lalu apa yang harus kita perbuat? Itu tadi, mengampuni, memaafkan. Setelah memaafkan, mengampuni, begitu kan? Nah, kalau kita udah mampu adik-adik, ya, melakukan 2 poin tersebut, pada akhirnya baru kita bisa mampu melakukan yang jahat kita balas dengan kebaikan. Kalau kita mau sampai pada target cerita di dalam firman Tuhan ini, bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita dalam usia yang masih kecil mampu melakukan itu, gitu loh. Bisa gak sih? Mampu gak sih? Pasti bisa. Mampu gak sih? Dimampukan sama yang kuasa. Itu adalah
apa sih dasarnya. Intinya apa? Intinya kamu mau gak sih? Nah itu dia. Kamu mau gak sih mengampuni? Kamu mau gak sih memaafkan? Kamu mau gak sih membalas yang jahat dengan kebaikan? Karena pada dasarnya diri manusia itu memiliki suatu roh, memiliki jiwa yang meronta gitu, yang melawan gitu ya. Ada ego yang sudah tertanam di dalam diri manusia akibat akibat dosa-dosa daripada Adam dan Hawa gitu ya. Itu udah tertanam dalam diri kita, itu udah ada gitu loh adik-adik ya. Karena pada dasarnya kan manusia daging ya kan. Jadi manusia itu maunya suka-suka gue gitu, bukan suka-sukanya Tuhan, tapi suka-suka gue gitu kan. Nah, bagaimana cara untuk meruntuhkan suka-suka gue itu? Nah, itu dia adik-adik, PR kita semua. Enggak cuman kalian, kakak juga PR kita. Kita harus melawan egonya kita. Kita harus melawan suka-sukanya kita gitu loh. Dengan cara apa? Dengan melakukan suka-sukanya Tuhan. Bagaimana bisa kita melakukan suka-sukanya Tuhan? Milikilah hati yang taat. Untuk melakukan suka-sukanya Tuhan cuma satu, milikilah hati yang taat. Caranya gimana? Dari hal-hal yang kecil aja adik-adik. Ya, karena manusia hidup menjadi baik itu proses. Nggak ada orang tiba-tiba baik, tiba-tiba ada orang yang jahat dengan santainya, udah lo nggak usah minta maaf, gue udah maafin gitu. Biasanya itu cuma manis di bibir, lain di hati. Kan begitu ya? Tetapi kalau untuk sungguh hati, melakukan dengan ketulusan, melakukan dengan kesadaran akan firman Tuhan, itu dibutuhkan waktu yang lama. Ya, karena ada proses di dalam diri yang akan diproses oleh Tuhan pada saat kita menyatakan kita mau ikut firman Tuhan, kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita mau menjalankan semua apa yang Tuhan mau. Itu akan ada proses. Dan pada saat kalian menyatakan hal itu, adik-adik ya, pada saat kalian menyatakan mau ikut firman Tuhan, maka akan ada kekuatan, maka akan Tuhan beri kekuatan untuk kalian bisa taat. Sebab itu kakak takkan pernah bosan mengatakan kepada kalian, biasakan diri untuk baca firman Tuhan, biasakan diri untuk berdoa, biasakan diri untuk bernyanyi. Kenapa? Karena tanpa kalian sadari, pada kalian melakukan hal-hal itu, diri kalian itu sudah penuh dengan hal-hal yang baik. Begitu. Jadi kalau kalian sudah dengar-dengaran yang baik, kalau kalian sudah sering berdoa, adik-adik ya, tanpa kalian sadari, jadi roh Tuhannya tuh dominan di diri kita gitu. Jadi roh Tuhannya tuh lebih menguasai diri kita karena kita udah sering bernyanyi, ya, bernyanyi lagu-lagu rohani. Kemudian kita udah sering baca firman Tuhan. Kemudian kita juga udah sering berdoa, sehingga yang ada di dalam diri kita itu kebaikan gitu loh. Tanpa kalian sadari, itulah pentingnya baca firman Tuhan, berdoa dan bernyanyi dan bergereja. Kenapa? Karena itu harus dipupuk gitu, harus ditanam, harus dipelihara agar dia bisa tumbuh dengan baik gitu. Hal-hal yang baik itu bisa mendasar, kemudian tumbuh dengan baik, kemudian dia berkembang. Sehingga nanti pada akhirnya yang sangat dominan di dalam diri kita adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang sifatnya mensupport, menolong, memberi kasih gitu loh. Yang keluar itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah pentingnya orang bergereja, pentingnya orang bersekutu, pentingnya orang menjalin hubungan dengan Tuhan. Ya, untuk menangkis, untuk menahan dari lingkungan, dari sekitar kita akan kejelekan-kejelekan, kejahatan-kejahatan itu. Kita harus meredamnya dengan diri kita, karena kita kan tidak akan mampu untuk melawan satu-satu. Setiap yang jahat kita lawan satu-satu gitu, siap berperang gitu kan. Ya capeklah diri kita. Belum tentu juga kita sekuat dengan yang mereka fisiknya, kan begitu. Jadi alangkah baiknya yang jahat-jahat itu kita lawan dengan kebaikan-kebaikan aja gitu loh.
Kalau istilahnya lu mau jahat ya silakan aja, itu hak lu gitu ya, bahasa gaulnya gitu ya. Tapi kalau aku mau ikut Tuhan, aku mau jadi anak baik, aku mau membalas yang jahat dengan baik. Kenapa demikian? Maunya Tuhan gitu kok ya. Kita ini milik siapa? Miliknya Tuhan kan. Ya udah kita ikutin aja maunya Tuhan, maunya yang punya diri kita gitu loh. Sebagaimana kita mengikuti yang punya diri kita di dalam hidup ini, orang tua kita ya kan yang baik-baik ya, kita juga maunya Tuhan juga yang baik-baik ya kan, kita ikutin aja maunya Tuhan gitu loh. Karena pada akhirnya kan yang Tuhan siapkan kebaikan gitu adik-adik ya. Makanya kakak bilang ya, semua kakak guru itu gak akan pernah bosan memberikan nasihat kepada kalian. Lakukan hal-hal yang baik, lakukan perbuatan kasih, lakukan memaafkan, mengampuni, begitu. Lakukan, bangun tidur, berdoa, baca kitab suci, ya itu jauh lebih baik lagi. Plus gitu kan. Lalu senantiasa bernyanyi lagu-lagu kidung pujian, ya sambil main, sambil jalan ke apalagi olahraga, nyanyikan lagu-lagu kidung pujian, mau dengan gumaman gitu kan, gitu, atau dengan apapun, tapi senandungkan itu senantiasa. Kenapa adik-adik? Itu tadi kakak bilang akan tertanam hal-hal yang baik di dalam diri kita. Jadi pada saat kita mau melakukan yang jahat, diri kita tuh udah melawan gitu loh. Diri kita tuh udah merasa, kayaknya bukan gue tuh begitu, kayaknya nggak gue deh, nggak gue banget tuh gitu. Kalau gue ngelawan yang kayak gitu, kayaknya gue malu deh sama diri sendiri kalau kita yang jahat kita lawan dengan yang jahat gitu. Kalau kalian udah sampai pada posisi itu, ya kalian akan mampu pada akhirnya membalas kejahatan dengan kebaikan. Lakukan itu. Bila mana lakukan itu, nggak akan mungkin kalian istilahnya gagal. Kalian akan mampu gitu. Kuncinya cuma satu, mau nggak sih gitu. Begitu kalian bilang mau, saya mau Tuhan, saya mau ikut Tuhan, Tuhan akan langsung pimpin. Caranya apa? Yang tadi kakak sebutkan. Pada saat kalian melakukan itu, otomatis diri kalian menjadi nyaman, menjadi adem, menjadi damai, menjadi sejahtera, sekalipun dia menyakiti kita. Tapi kita akan bisa dengan slow-nya gitu, dengan santainya, emosi kita bisa menurun. Tentunya dengan porsi kalian ya, dengan porsi kalian yang masih kecil gitu, dengan porsi kalian yang masih SMP begitu ya, dengan ya disesuaikan dengan kapasitas diri masing-masing lah gitu. Tapi poin-poin untuk melakukan membalas kejahatan dengan kebaikan, kuncinya adalah satu. Yang tadi kakak sebutkan satu demi satu, itu kuncinya. Lakukan itu di dalam kehidupan kalian, terapkan itu, maka kalian akan mampu menjadi sesuai dengan tema aku anak yang baik ya. Bukan hanya sekedar di mulut, tetapi dilihat dari sikap kalian, perbuatan kalian, bagaimana pergaulan kalian akan terlihat. Karena orang itu terlihat dari perbuatannya, bukan dari omongannya. Kalau omongannya baik-baik aja, tetapi pada akhirnya kenyataannya di dalam kesehariannya kamu nggak sesuai dengan omongan, ya kan? Ya, karena orang dilihat dari sikapnya, dari perbuatannya. Kalau dari omongan orang bilang apa? Omdo lu, asbun lu, kan gitu, ya kan? Manusia itu dinilai dari apa adik-adik? Dari perbuatannya, dari perilakunya, dari jati dirinya orang memandangnya, bukan dengan embel-embel belakangan. Tapi yang penting adalah bisa dipegang gak sih tuh omongannya gitu. Iya kan? Itu yang penting. Sebab itu adik-adik, berhikmatlah, bijaksanalah, berhati-hatilah di dalam pergaulan, ya. Alangkah lebih baik bila mana seusia kalian ya, tanamkan dulu tuh benih-benih firman Tuhannya tuh, banyak-banyakin gitu. Padet-padetin gitu loh. Kenapa? Agar menjadi bisa bertumbuh dengan
baik. Pada saat bertumbuh dengan baik, baru bisa nanti adik-adik sampai kepada poin untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Firman Tuhan dari kakak ya, kakak rasa cukup jelas ya. Poin-poin untuk melakukan kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ya, ingat, Tuhan mau yang baik-baik aja. Ya, Tuhan siapkan yang terbaik. Kalau kita mau mengambil yang terbaik, yuk kita ikuti mau-maunya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan itu kita ikutin. Tapi suka-suka kitanya nih, suka-suka gue nya, ya semakin merendah, sampai akhirnya hilang gitu kan. Tapi suka-sukanya Tuhan naik, sampai akhirnya tinggal kita mendapatkan yang baik-baik lagi daripada Tuhan. Kan ada upah daripada Tuhan yang siap menanti, yang siap diberi kalau kita senantiasa hidup di dalam jalannya Tuhan, begitu. Sebab itu jangan pernah bosan ya. Jangan pernah bosan ikuti firman Tuhan, jangan pernah bosan bergereja, jangan pernah bosan baca kitab suci, jangan pernah bosan berdoa, jangan pernah bosan dengeran nasihat-nasihat orang tua ataupun nasihat-nasihat yang ada di firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan juga pasti akan memberikan yang baik kepada anak-anak yang baik. Pada saat demikian, kita akan merasa bersyukur, berterima kasih punya Tuhan yang telah memberikan petunjuk-petunjuk, yang telah berkorban untuk agar manusia semua menjadi baik. Ya, itu saja yang bisa kakak sampaikan cerita firman Tuhan pada saat ini. Sekarang waktunya kita berpisah. Seperti biasanya, kembali kita mau bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar. Kembali satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas segala pemberitaan firman Tuhan yang telah kami dengar. Walaupun secara diri kami suatu hal yang sangat sulit untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, tetapi ada yang lebih penting daripada itu Bapa. Bukan hanya sekedar merek aku anak yang baik, bukan sekedar perkataan bahwa hey dia anak yang baik, bukan sekedar itu, tetapi kami mau karena kami tahu kami adalah milik-Mu seutuhnya, sehingga kami mau mengikuti akan perintah-Mu. Berikan kami kemampuan, berikan kami kemampuan dan juga berikan kami hati yang senantiasa mau mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah diri kami Bapa. Pakailah sesuai dengan kehendak-Mu kepada diri kami masing-masing. Dan saat ini Bapa, kami juga mau memohon kepadamu Bapa untuk mengampuni segala apa yang telah kami perbuat agar kami kembali layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, keberkatan, anugerah, limpah rahmat, bahkan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai bertemu kembali di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Lakukan apa yang Tuhan mau untuk menjadi. Oke, shalom. Halo, selamat hari Minggu adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kembali kita akan aktivitas untuk hari Minggu ini, Minggu 20 Februari 2022. Kalau beberapa hari yang lalu banyak di antara kita merayakan hari Valentine. Orang bilang itu identik dengan hari kasih sayang. Tetapi sebenarnya kasih sayang itu tidak hanya pada tanggal 14 Februari. So, untuk mengikuti acara tersebut, tugas kreativitas buat minggu ini adalah adik-adik membuat 2 logo hati. Jadi bikin 2 ya. Boleh pakai kertas berwarna, boleh pakai kertas putih. Akan lebih baik kalau pakai kertas berwarna. Setelah adik-adik membuat, adik-adik menuliskan di logo hati yang pertama, adik-adik tuliskan apa makna kasih menurut kalian. Itu kalian boleh lihat dari Alkitab atau menurut pandangan kalian sendiri.
Jadi kalian tulis makna kasih menurut kalian. Untuk logo hati yang kedua, adik-adik tuliskan bagaimana cara mengaplikasikan atau mewujudkan kasih menurut kalian kepada, pertama, kasih kepada Tuhan. Yang kedua, kasih kepada orang tua atau kepada adik. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan kasih kepada sesama. Jadi itu tugas kreativitas buat minggu kita hari ini. Adik-adik buat 2 logo hati. Adik-adik tuliskan makna kasih menurut kalian. Adik-adik tuliskan bagaimana cara melaksanakan atau implementasinya. Dan setelah selesai, jangan lupa adik-adik kumpulkan dan kirim kepada kakak guru kelas masing-masing sesuai jadwal yang ada. Kalau nggak salah setiap hari Rabu ya. Oke, demikian tugas kreativitas buat minggu hari ini. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Harus adik-adik, mari kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 406, judulnya Ya Tuhan Bimbing Aku. Mari adik-adik semua, kita berdoa syafaat, kita tutup ibadah kita. Masing-masing adik-adik di rumah berdoa ya. Apa yang ingin doakan, kalian berdoa di rumah masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami sudah melakukan ibadah ya Tuhan, dari awal, pertengahan, akhir, mendengarkan puji-pujian-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu yang kudus. Biarlah semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama-Mu semata Tuhan. Biarlah adik-adik kami sekolah minggu yang terima masing-masing, walaupun kami beribadah secara online, terberkati ya Tuhan dengan ibadah kami pada hari ini. Ya Tuhan, Allah Bapa surga, ada beberapa pokok doa yang ingin kami sampaikan ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan, wabah virus corona masih berlangsung di bumi, di bangsa, di Indonesia ini Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan kepada kami semua, agar kami semua terhindar daripada wabah virus corona atau virus apapun yang ada pada saat ini Tuhan. Jauhkanlah kami sakit penyakit ya Tuhan, terutama adik-adik kami sekolah minggu ya Bapa. Jagalah mereka satu persatu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan.
baik di luar rumah, di dalam rumah, dan di aktivitas mereka sehari-hari, di sekolah atau di tempat apapun juga Tuhan. Lindungilah adik-adik kami itu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa surga, kami juga mendoakan pimpinan negara kami, para pejabat, para dokter, para medis, para aparat polisi dan tentara yang berusaha untuk menemukan obat untuk vaksin Corona, Omikron atau virus-virus lainnya Tuhan. Berkatilah mereka, mampukan mereka untuk dapat melindungi kita, masyarakatnya Tuhan, agar kami terhindar daripada sakit penyakit Tuhan. Yang sedang melakukan vaksinasi untuk anak-anak, untuk dewasa, dan untuk lansia Tuhan, vaksin ke-1, ke-2, dan booster Tuhan. Biarlah mereka mendapatkan harapan baru dengan vaksin itu Tuhan, agar kami semua dapat terlindung dari sakit penyakit Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa ke surga, kami juga mendoakan adik-adik kami semua minggu bila ada yang sakit, para orang tua bila ada yang sakit Tuhan. Itulah dokter kami Tuhan, kami percaya melalui tangan-Mu Tuhan, melalui perantara dokter, para medis dan obat Tuhan, kesembuhanlah yang kami inginkan Tuhan daripada diri yang sakit Tuhan, agar kami semua dapat beraktivitas kembali, agar kami semua dapat memuliakan nama-Mu Tuhan dengan sungguh luar biasa Tuhan. Dan Tuhan Allah Bapa surga, kami juga mendoakan gereja-Mu dari pendeta, majelis dan jemaat Tuhan. Biarlah gereja-Mu tetap memenangkan firman-Mu yang kudus Tuhan, walaupun kami beribadah secara online maupun onsite Tuhan. Biarlah kami mendengar satu firman-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Berkatilah gereja-Mu Tuhan, jagalah kami semua jemaat-Mu, supaya kami tetap sehat selalu dan tetap memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa ke surga, masih banyak kami minta dalam doa kami, terutama adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing Tuhan. Dengarlah doa-doa mereka, karena doa-doa mereka adalah harapan mereka yang kepada Engkau ditujukan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga manusia yang penuh dosa dan celah. Ampunilah segala dosa dan celah kami Tuhan, agar kasih dan berkat-Mu selalu beserta kami selalu dimanapun berada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik semua kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Salam sehat selalu kita. Shalom.